Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan pembatal-pembatal keislaman, yang dimana mungkin antum sudah pernah belajar sebelumnya, namun kita membabil murajaah karena memang faedah yang luar biasa dan ilmu yang disampaikan oleh al-muallif dan pentingnya permasalahan ini, maka kita insyaallah akan baca mulai malam ini. Qala Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna nawaqib al-Islam asharatu nawaqib. Kata Syekh, ketahuilah. Artinya di sini kita diperintahkan atau Syekh menyampaikan bahwa ilmu itu dasar segala sesuatunya. Maka kata Syekh, i'lam, berilmulah, ketahuilah bahwa pembatal keislaman itu ada 10. Namun Syekh tidak bermaksud membatasi bahwa pembatal keislaman itu hanya 10, karena disebut oleh para ulama dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, pembatal keislaman itu sampai ada 400 jenis atau 400 macam. Nah, tapi Syekh menyebutkan ini imma yang pertama karena 10 pembatal keislaman inilah ajma'ul ulama 'alaiha. Ini sisi pertama, yaitu 10 hal inilah yang para ulama itu ijma' bahwa 10 hal ini merupakan pembatal keislaman. Nah, sisi kedua yaitu bahwa 10 hal ini adalah 10 pembatal keislaman yang paling dikenal, yang paling banyak terjadi, sehingga Syekh mencukupkan pada 10 hal ini. Disebutkan juga oleh para syurrah, sebagian syurrah dari Nawaqidul Islam ini, qad yuqal, bisa jadi Syekh memaksudkan ini 10 ini yaitu pembatal keislaman dengan berbagai macam jenis dan macamnya. Itu kalau dirunut semuanya, itu akhirnya meruncing ujung-ujungnya pada 10 hal ini. Nah, hingga dengan itu Syekh hanya menyebutkan 10 nawaqid, 10 pembatal dalam kitab-kitab dalam risalah ini. Artinya Syekh tidak memaksudkan membatasi. Namun mengapa Syekh menyebutkan 10? Karena alasan-alasan yang barusan sudah kita dengar bersama. Nah, qala al-awwal asyirku fi ibadatillah. Yang pertama yaitu kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang melakukan kesyirikan dalam
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jatuh pada pembatal keislaman yang artinya dia murtad. Yang dimaksud kesyirikan di sini, yang dengan itu dia keluar dari Islam, yang dengan itu keislamannya menjadi batal, yaitu asyirkul akbar. Adapun asyirkul asghar, maka pelakunya tetap masih dalam dairatul Islam. Nah, pelakunya masih dalam dairatul Islam. Qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila Allah disekutukan, dan Allah masih memberi kemungkinan untuk mengampuni ma duna dzalika liman yasha. Duna di sini kan tulisan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna. Duna ay tahta. Nah, sehingga Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah masih memungkinkan untuk memberi ampunan untuk dosa yang duna zalik, ay di bawah kesyirikan. Karena duna dari sisi bahasa Arab bisa artinya di bawah, bisa artinya selain. Nah, dalam ayat ini yang dimaksud dengan duna yaitu di bawah. Artinya apa? Di situ juga ada dosa-dosa yang kalau pelakunya tidak bertaubat, Allah juga tidak akan mengampuninya. Yang kurang lebih tingkatannya itu tidak kalah atau setara dengan kesyirikan. Nah, apa itu? Ya ini yang sekarang kita akan baca bersama, insyaallah. Situ ada hal-hal lain selain kesyirikan, ternyata Allah tidak mengampuninya kalau pelakunya tidak bertaubat. Sehingga ayat di sini duna yaitu di bawah kesyirikan. Adapun dosa di bawah kesyirikan itu masih Allah memberikan peluang untuk pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kan ceritanya ini untuk orang yang belum bertaubat atau tidak bertaubat ya. Ini ayat ini bukan berbicara untuk orang yang bertaubat. Adapun kalau permasalahan bertaubat ya kelas. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Sehingga kalau orang bertaubat, bukan ayat ini atau topiknya pada ayat ini bukan permasalahan orang yang bertaubat. Nah, tapi ayat ini menyampaikan orang berbuat dosa, kalau dia belum bertaubat atau tidak bertaubat, mana yang kemudian Allah tidak ampuni dan mana yang kemudian Allah masih memungkinkan untuk mengampuninya. Nah ini yang kemudian dibahas dalam ayat ini. Tapi sekarang permasalahannya di sini disebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah tidak mengampuni. An di sini kalau dalam bahasa Arab kan disebutkan an masdariyah. Ya, ditakwil masdar. Yang dimana berarti sifatnya umum. Maka dari sini kemudian para ulama berselisih. Apakah dalam ayat ini juga masuk kepadanya permasalahan asyirkul asghar? Kalau asyirkul akbar jelas. Orang belum bertobat dari syirik akbar, Allah tidak akan mengampuninya. Nah, tapi sekarang apakah pelaku syirik asghar, syirik kecil juga Allah tidak mengampuninya? Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan bahwa asyirkul asghar itu seperti kabair dari sisi tahta masyiatillah.
orang bersumpah dengan selain nama Allah. Dia belum bertobat. Ini dia masih memungkinkan untuk diampuni atau tidak? Sebagian ulama mengatakan iya. Tahta masyiatillah. Nah, artinya ayat ini hanya berlaku untuk dosa besar, asyirkul akbar saja. Nah, syirik besar. Sebagian ulama mengatakan tidak. Dalam ayat ini pun, ya karena sini an masdariyah, itu berarti sifatnya umum. Syirik apa saja Allah tidak akan mengampuni. Seperti itu. Termasuk asyirkul asghar. Nah, dari pendapat ini, ya, jadi Anda perjelas lagi. Ada yang pendapat mengatakan bahwa asyirkul asghar dari permasalahan ini itu seperti kabair, dosa besar, artinya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau tidak berkehendak, ya sudah, nggak diampuni. Ini pendapat pertama. Pendapat berikutnya, bahwa asyirkul asghar pun kalau pelakunya belum bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Nah, kenapa? Keumuman dari ayat ini, innallaha la yaghfiru an, di situ ada an masdariyah. Sehingga asyirkul asghar pun tidak diampuni. Dari pendapat ini pula kemudian ada khilaf di antara para ulama. Tapi tidak diampuni. Berarti kalau tidak diampuni, ada yang mengatakan berarti dia diazab dulu di neraka. Walaupun ujung-ujungnya tetap nanti di surga, ya, karena asyirkul asghar itu pelakunya tidak keluar dari keislaman. Namun karena tidak diampuni, maka dia harus diazab dulu. Baru setelah itu ujung-ujungnya kesudahannya al-jannah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dari pendapat yang mengatakan tidak diampuni itu, betul tidak diampuni. Artinya dosa ini tercatat. Namun, dosa ini tercatat, dosanya tidak dihapus. Namun, dosa syirik asghar ini masih masuk dalam keumuman sayyiat fa'ili. Dia dosa asyirkul asghar tidak diampuni, maka dia teranggap ini bagian dari dosa-dosa pelakunya, sayyiatnya. Ya, yang dengan itu apa? Dilihat dulu antara hasanat dengan sayyiat. Dosa syirik asghar ini tidak diampuni, maka dia masuk ke dalam sayyiat orang tersebut. Namun kita tidak bisa mengatakan dia langsung masuk neraka. Karena apa? Ya sudah, berarti ini masuk dari bagian keumuman dosa-dosa orang tersebut. Tinggal dilihat antara sayyiat dengan hasanat ditimbang. Nah, kalau ternyata sayyiatnya lebih berat, ya sudah, berarti dia masuk neraka dulu. Nah, tapi kalau ternyata hasanatnya yang lebih berat, ya berarti sudah dia tidak masuk neraka. Sehingga walaupun dosanya tidak diampuni, artinya dosanya tercatat, dosanya tidak dihapus, tapi belum tentu dia langsung masuk neraka. Nah, mana pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab? Memang permasalahan tidak mudah. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid. Ya, yang pasti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ayat ini berbicara tentang syirik secara umum, entah dosa besar ataupun dosa kecil.
Namun rincian yang tadi, wallahu alam bisa, karena juga sampai sekarang nggak tahu mana yang lebih rajih. Tapi permasalahannya intinya, asyirkul asghar itu permasalahannya nggak gampang. Nah, walaupun dia misalnya dianggap seperti kabair, tapi dia tetap dosanya lebih besar dibandingkan kabair. Nah, makanya kata Abdullah bin Mas'ud, li an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Kama qala radhiyallahu anhu. Li an ahlifa billahi kadiban, kalau seandainya aku bersumpah dusta, ya, tapi masih atas nama Allah. Dia bersumpah, wallahi ini dagangan ini, ikan ini segar. Misalnya, ini jualan ikan, misal. Sumpah dia dengan nama Allah, dusta padahal ikan ini sudah lama misalnya. Ini masih lebih aku cintai, masih mending dibandingkan apa? An ahlifa bi ghairillah shadiqan. Dia jujur dalam sumpahnya, tapi bukan wallahi. Nah, demi Rasul kah, demi apalah, wali fulan, tapi dia jujur emang, ya. Nah, kata Ibnu Mas'ud, padahal kita tahu sumpah dusta itu kan dosa besar. Nah, kita tidak mengatakan ini, oh ya sudah nggak apa-apa sumpah. Lah, tapi Abdullah bin Mas'ud ingin menggambarkan, kalau sudah kaitannya dengan syirik, walaupun syirik asghar, itu permasalahan syirik asghar ini berat. Nah, mending bohong dalam sumpahnya, tapi masih bersumpah pakai nama Allah. Dibandingkan dia jujur memang, tapi dia bersumpah dengan selain nama Allah. Nah, sehingga syahidnya di sini asyirkul asghar, walaupun bagaimanapun juga permasalahannya tidak ringan. Baik. Qala wa qala ta'ala innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu, yaitu barang siapa yang demikian itu, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan kepadanya al-jannah wa ma'wahun nar, dan kesudahan dia adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nah, berarti kesyirikan itu disebutkan dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan kezaliman. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan kepada dia al-jannah, tempat kembalinya neraka. Kemudian Allah sebutkan wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang yang berbuat zalim itu tidak memiliki penolong-penolong nanti di hari kiamat. Berarti kesyirikan ini merupakan kezaliman. Nah, ini mengingatkan kita pada sebuah kisah yang dimana para sahabat dengan kefasihan mereka menguasai bahasa Arab pun akhirnya butuh bimbingan dari Rasulullah SAW dalam memahami ayat atau hadis. Bahasa Arab itu penting, ya, karena itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Tapi jangan sampai kita kemudian belajar Al-Quran atau hadis itu hanya bersandar kepada penguasaan kita dalam bahasa Arab. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Keimanan itu tidak dicampurkan dengan kezaliman. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab kan istilahnya bizulmin ini kan nakirah. Tidak ada alif lamnya, bukan ma'rifah. Kita sudah sama-sama ketahui kaidahnya kalau nakirah
dalam konteks penafian, an-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Ya, ini kaidah. Dan ini memang berasal dari bahasa Arab. Suatu kata datang dalam konteks penafian, kalimat negatif, dan kata ini datangnya nakirah. Ini berarti membawa konsekuensi umum. Makanya para sahabat kemudian merasa berat. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman apapun, maka orang ini yang mendapatkan jaminan keamanan nanti di yaumul qiyamah. Dan orang seperti inilah yang mendapatkan hidayah. Berarti beriman dan keimanannya tidak tercampur oleh sebuah kezaliman apapun. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Seperti itu. Nah, karena memang dalam bahasa Arab nakirah ini sifatnya umum. Baru kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam meluruskan. Bukan seperti itu. Alam tasma'u qaula 'abdin salih Luqman ibnihi. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh yaitu Luqman pada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Nah, wahai anakku, wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik, karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah, baru kemudian, oh ternyata ayat tadi yang dimaksud dengan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, itu artinya kezaliman yang di situ dimaksud adalah kesyirikan. Nah, sehingga dalam belajar atau memahami Al-Quran itu butuh tetap pemahaman salaf yang bersumber dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik. Qala wa minhu adzabhu li ghairillah kaman yazbah lil jin aw lil qabri. Di antara syirik yaitu contohnya wa minhu yaitu minasyirik menyembelih untuk selain Allah. Sebagaimana orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Yarhamukallah. Maksudnya di sini Syekh ingin menjelaskan di antara kesyirikan yaitu menyembelih untuk selain Allah taqarruban wa ibadatan. Kalau menyembelihnya itu memang niatnya itu untuk ibadah. Nah, ketika penyembelihan itu niatnya untuk ibadah, ketika dipalingkan kepada selain Allah, syirik. Syirik akbar. Murtad. Pelakunya kafir. Seperti itu. Kalau dalam rangka ibadah. Nah, ini pun ada rinciannya. Baik. Seseorang menyembelih niatnya bukan untuk selain Allah. Takarrub juga. Tapi ternyata bukan syirik. Nah, yaitu misalnya dalam firman Allah, hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka ketika dia datang tamunya, dia menyembelih kambing atau ayam atau sapi untuk tamunya, Nah, ya, niatnya dia nyembelih apa untuk tamunya? Tapi, ya, apakah ini dikatakan syirik? Ya tidak. Karena apa? Dia walaupun untuk tamunya, tapi dia niatkan memang dalam rangka menjalankan hadis tadi, ingin memuliakan tamu. Akhirnya dia menyembelih. Nah, karena tamu tersebut datang, dia ingin muliakan. Karena dia ingin mengamalkan hadis tersebut, memuliakan tamu. Maka tentunya yang seperti ini bukan bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adzabah li ghairillah, kalau itu bukan ibadah ya nggak ada masalah. Nyembelih buat apa? Ya jualan, dia pedagang.
jual daging kambing, daging sapi. Sudah memang dia nggak ada niat ikhlas untuk Allah, enggak, memang dia nyembelih buat dagang cari duit. Nah, seperti itu. Bukan karena Allah. Ya, seperti ini tidak ada masalah. Ya, yang seperti ini juga tidak ada masalah. Maka yang dimaksud di sini adzabhu li ghairillah itu kalau dalam rangka taqarruban wa ibadatan, pelakunya apabila diberikan kepada selain Allah, ya, penyembelihan ini entah itu ibadah atau bukan, ya, dia pasti harus ada di situ unsur ibadah. Dia pedagang. Nah, nyembelih kambing. Atau bukan pedagang. Dia punya kambing, pingin makan kambing. Sudah pingin aja makan kambing. Seperti itu. Ya. Ini penyembelihan seperti ini tetap ada unsur ibadah yang apabila hilang unsur ini karena Allah, maka walaupun penyembelihan tersebut adalah penyembelihan yang biasa, ya, sifatnya sekedar urusan dunia, tetap dia dikatakan jatuh ke dalam kesyirikan. Apa itu? Ibadah al-isti'anah billah. Bagaimana bentuknya? Dengan dia menyebutkan tasmiyah bismillah. Mau untuk Allah, untuk ibadah, kurbankah, atau ketika haji dalam rangka hadiukah, atau akikahkah, ini kan penyembelihan ibadah. Nah, atau karena dagangkah dan yang lainnya, tetap kalau di situ ada unsur isti'anah bi ghairillah, dengan dia menyebut selain Allah, maka ini juga dia terjerumus dalam kesyirikan. Nah, sehingga permasalahan adzabah itu walaupun zabahnya ibadah atau bukan, semua orang harus tetap jangan sampai masalah tasmiyah ketika dia menyebut bismillah itu kan ada mana isti'anah billah. Nah, meminta pertolongan. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ketika dia sebut untuk selain nama Allah, maka dia terjerumus dalam kesyirikan yang lainnya. Baik. Qala rahimahullah al-tsani man ja'ala bainahu, yaitu pembatal keislaman yang kedua. Barang siapa yang menja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Nah, sekarang pembatal yang kedua, kata Syekh disebutkan, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah wasa'id, perantara, dia berdoa kepada perantara tersebut, meminta kepada perantara tersebut, bertawakal kepada perantara tersebut, maka dia kafir secara ijma'. Ini apa bukan sama dengan kesyirikan? Berarti bukannya masuk kepada yang pertama. Disebut oleh sebagian syurah, la. Nah, ini bagian dari kesyirikan. Tapi yang pertama tadi, pembatal keislaman yang pertama tadi, kesyirikan secara umum. Ini kesyirikan dengan wajah dari sisi yang lebih khusus lagi. Nah, kalau yang pertama tadi umum. Ya, makanya kata Syekh, wa minhu, di antara kesyirikannya, zabah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Ya, umum, berarti kesyirikan apa saja? Istighatsah kepada selain Allah, ya, kemudian juga isti'anah kepada selain Allah, dan yang lain-lainnya. Kalau yang kedua ini, ya, bagian dari kesyirikan, tapi dengan bentuk yang khusus. Ya, dia ingin amalannya itu sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, atau dia ingin harapannya dan keinginannya itu Allah kabulkan, namun dia menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ini merupakan min jinsi syirki musyrikil Quraisy. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Ketika mereka beribadah kepada sekutu-sekutunya, tandingan-tandingannya, sesembahan-sembahannya, karena Allah abadikan dalam Al-Quran. Kenapa sih mereka beribadah? Apakah meyakini bahwa sanam-sanam tersebut yang akan bisa memberikan manfaat dan mudarat dan yang lainnya? Tidak. Tapi apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, orang-orang kufar Quraisy itu kan mengatakan, kami tidak beribadah kepada sanam-sanam ini, berhala-berhala ini, kecuali apa? Agar mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ini merasa orang yang banyak dosanya, kita ini siapa sih, kita ini butuh. Nah, butuh ada perantara, orang-orang yang dianggap di sisi Allah sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Akhirnya mereka menjadikan malaikat kah, orang-orang yang saleh kah sebagai perantara. Ya, sehingga menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Ini merupakan bentuk kesyirikan, dan inilah kesyirikannya orang-orang kufar Quraisy. Nah, asal muasalnya kan kesyirikan ini berasal dari logika mereka yang rusak. Ketika tadi mereka mengatakan, siapa sih kita ini? Nah, orang yang banyak dosanya, yang banyak kelemahannya, kok terus langsung minta kepada Allah? Enggak, kita butuh ada perantara. Yang itu perantara ini bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kias mereka rusak. Mengapa? Mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Mereka berpikiran Allah sama dengan raja di dunia. Nah, orang kalau butuh kepada raja, pada penguasa yang lainnya, itu kan mesti deketi dulu siapa orang-orang dekatnya raja tersebut. Ada kebutuhan, ya tolong, karena nggak dikenal oleh raja tersebut, maka datang dulu kepada pembesar-pembesar raja tersebut. Nah, di sini letak kekeliruan mereka, kebatilan mereka untuk kemudian menjadikan Allah dengan dia itu sebagai adanya perantara. Berarti mereka pada hakikatnya merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamakan Allah dengan makhluk yang rendah. Raja di dunia, sehebat-hebatnya dia, tetap saja dia seorang makhluk yang lemah. Nah, raja butuh ada perantara untuk mentazkiyah orang tersebut, karena raja tersebut lemah, nggak tahu siapa yang datang. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mengetahui, zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar, zat yang maha segalanya, nggak butuh untuk perantara. Sudah tahu siapa fulan, siapa Allah, dan yang lainnya. Nah, maka ini merupakan bagian dari pembatal keislaman. Ketika seseorang datang berdoa, tolong sampaikan kepada Allah. Nah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Keyakinan mereka bukan Allah, bukan sonam-sonam berhala-berhala tersebut yang bisa memberi manfaat dan mudarat, tapi tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya samakan dengan raja tadi itu. Nah, kita mengetahui intinya akhirnya hakikat dari kesyirikan itu. Ini kan sebetulnya permasalahannya itu berkutat pada penyerupaan makhluk dengan Al-Khaliq. Nah, ya, tasbih, tamtsil, itu kan ada dua jenis. Kalau dalam permasalahan tauhid asma wa sifat, kita mengenal adalah istilahnya tamtsil atau tasbih. Ini kan terlarang. Ya, menyerupakan makhluk dengan Al-Khaliq atau Al-Khaliq dengan makhluk. Nah, sebetulnya hakikat kesyirikan sama. Hakikat kesyirikan itu sama. Tasbih itu ada dua. Tasbihul Khaliq bil makhluk. Ya. Penyerupaan Allah diserupakan dengan makhluknya. Ini yang kemudian dalam asma wa sifat banyak terjadi.
tangannya Allah itu ya seperti tangannya manusia. Turunnya Allah itu ya seperti turunnya orang dari mimbar. Tasbih al-khaliq bil makhluk. Ini yang banyak terjadi dalam syirik asma wa sifat. Tapi dalam syirik uluhiyah terjadi juga tasbih, penyerupaan. Tasbihul makhluk bil khaliq. Makhluk yang rendah, yang hina dina, mau diangkat derajatnya untuk kemudian diserupakan dengan Allah yang maha tinggi, yang maha segala. Akhirnya makhluk yang rendah ini dijadikan, dinaikkan kedudukannya sebagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala kesembahan. Nah, ini dua-duanya masalah tasbih ini, entah pada asma wa sifat atau uluhiyah, dua-duanya tercela. Ya. Dalam perkara ini kebalikannya lagi. Menjadikan perantara, itu berarti bentuk tasbih yang mana? Tasbih al-khaliq bil makhluk atau tasbih al-makhluk bil khaliq? Yang pertama. Seperti itu. Al-khaliq diserupakan dengan makhluk. Dipikirnya sama dengan raja yang pendengarannya terbatas, raja yang pengetahuannya terbatas. Ini Allah diserupakan dengan itu, sehingga butuh perantara kalau mau ketemu dengan Allah atau kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga inti dari kesyirikan itu sebagian disebut Ibnu Qayyim dalam sebagian kitabnya, itu memang akhirnya bermasalah, muaranya, pangkalnya itu adalah permasalahan tasbih atau tamtsil. Baik, bila huna insyaallah naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.